Kembali lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Yeay, Sobat Maestro, kembali nih kita hadir. Pastinya kita sudah masuk ke dalam sesi kedua di episode kita kali ini, di mana satu narasumber tadi sudah kita ulik begitu dalam ya Kak Jo ya. Karena kita belajar suatu hal yang baru yang mungkin tidak kita pelajari sebelumnya ya. Nah, supaya lebih kebayang lagi seperti apa sih anak muda yang kita bahas hari ini, Kak Jo akan merangkumkan dulu nih ya. Anak muda seperti apa yang sudah kita ajak bicara di sesi yang pertama. Wow, aku saat dengar sama Kak Jo. Oke, Justin ini anaknya yang aktif, energik, dan juga suka mencoba petual tantangan yang baru gitu ya, dengan cara mencoba yang golf. Dari awal dia lihatnya sepak bola dulu, terus badminton, and then basket, dan yang terakhir sekarang olahraga yang ditekuni yaitu golf. Dan awalnya tuh aku agak ragu nih, apakah memang bisa ditanya-tanya. Ternyata Justin ini luar biasa. Penjelasannya dari yang bawah banget, dia bisa ngejelasin sampai akhirnya kita tuh paham, oh golf tuh ternyata menyenangkan, dan juga kita mematahkan stigma bahwa pemain golf itu bukan hanya bapak-bapak aja loh. Ternyata anak mudanya itu lagi banyak banget yang suka. Kayak gitu tuh Kak Jo. Oke, itu tentang gambaran dari dunia golf dari seorang Justin gitu ya. Tapi juga di sesi yang pertama kita belajar nih ya dari seorang anak muda yang ternyata mengutamakan keluarga ya. Yes. Bagaimana saat tadi kita berikan pilihan keluarga ataupun teman-teman, dia mengutamakan untuk memiliki banyak waktu dengan keluarga terlebih dahulu. Itu juga bisa menjadi satu contoh ya Kak Jo ya, untuk anak muda zaman sekarang ya. Lalu tidak ketinggalan juga anak muda yang anti mainstream, suka mencoba hal-hal yang berbeda dibandingkan biasanya. Tapi yang perlu kita pelajari juga, Justin ini adalah anak muda yang meskipun sudah punya prestasi di golf, bukan langsung meninggalkan sekolahnya, nggak fokus sama sekolah. Bukan seperti itu, tapi juga tetap mengutamakan sekolah, dan bahkan meskipun ingin jadi pemain profesional dalam dunia golf, namun Justin memilih juga untuk ingin melanjutkan kuliahnya. Karena sekarang lagi di persimpangan SMA menuju kuliah. Nah ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi deh pastinya dengan Justin untuk ngulik lebih dalam lagi tentang kehidupan seorang Justin. Tapi Justin, berarti kamu kan sudah memilih untuk masuk dalam dunia golf yang serius gitu ya. Seberapa penting peranan support dari orang tua? Ini dulu deh ya. Karena mungkin banyak juga di luar sana ingin seperti Justin tapi nggak dapat support dari orang tua. Itu seberapa besar nih pengaruh untuk kamu? Kalau menurut aku sih paling penting pertama support dari orang tua. Justru itu yang pertama ya. Kenapa Justin? Karena kayak kalau olahraga ini tuh nggak bisa kayak latihan sekali dua kali aja, emang harus benar-benar ditekunin. Jadi kalau misalnya orang tua yang nggak ngasih waktu atau apa, bakal susah sih buat improve-nya. Jadi ya support dari orang tua sih kalau menurut aku paling penting. Itu yang harus jadi nomor satu juga ya. Ada kolaborasi antara orang tua menyetujui, tapi orang tua bisa mengerti dulu nih ya, apa rencana ke depan dari banyak anak muda yang mau masuk dunia golf itu sendiri. Bukan cuma sekedar main-main aja Kak Jo ya. Benar-benar. Soalnya selain dari yang pendidikan, dari pagi sampai siang dia harus sekolah dulu kan. Belum nanti persiapan dia untuk kelas 12 mau kuliah, dan juga ada ujiannya juga lagi kan. Belum sama ini hobi yang barunya yaitu golf. Jadi ya benar-benar harus ada manajemen waktu yang baik sebenarnya ya. Betul, kita harus mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar sekolah juga gak terbengkalai, tapi golf juga bagus. Jadi orang tua harus paham. Tapi kalau ngomongin sekolah nih ya, kan sudah dikasih kepercayaan sama orang tua nih ya, support dengan sepenuhnya. Boleh deh kasih waktu untuk main golf, boleh deh untuk juga mengembangkan lagi lebih jauh lagi. Tapi sekolahnya ditinggalin katanya enggak. Gimana nih untuk nilai-nilai sekolah? Bener nggak ditinggalin sampai akhirnya? Apakah kebakaran semenjak main golf atau seperti apa nih Justin? Pas-pasan lah. Bagus. Jawabannya bagus sekali ya, pas-pasan ya. Pas gak merah, yang penting aman, KKM gitu ya. Karena banyak orang ya menuntut anak muda juga untuk seperti itu, salah juga menurut Kak Jo ya. Iya benar. Aku punya cerita di mana ada satu anak muda, dia itu sudah punya satu bakat dan bisa mengembangkan terus bakatnya di non akademik gitu ya. Dia kembangkan. Namun permasalahannya orang tua juga menuntut untuk anaknya harus sebagus mungkin untuk nilai di sekolahnya. Nah jadi kalau KKM aja nggak cukup, harus sampai benar-benar bagus, bahkan kalau bisa ranking. Sebenarnya itu menurut pandangan Kak Jo seperti apa Kak Jo? Sebenarnya harus ada yang keseimbangan ya antara prestasi akademik dan juga non akademik. Memang kalau misalnya orang tua yang tadi itu benar-benar anti mainstream juga. Ada juga beberapa orang tua yang mementingkan prestasi akademik saja, non akademiknya diabaikan. Nah, tapi ada baiknya itu seharusnya seimbang, baik itu prestasi non akademik dan juga akademik, balance lah pokoknya. Apakah balance itu dalam artian harus menuntut anaknya nilainya bagus banget Kak Jo dalam pelajaran?
Sebenarnya enggak juga ya, asal dia bisa memahami dan juga mengerti pelajaran itu udah oke sebenarnya. Oke, cukup supaya nilainya aman, Iya. nggak harus tertinggi juga, dan yang Betul. lebih penting lagi dari sekedar nilai, pelajarannya bisa dipahami gitu Nah ya. itu benar. Oh, oke. Karena ya sebenarnya prestasi non akademik itu bisa banyak banget kita pelajari. Gimana Ya Kak kan? sama Justin, orang tua Justin Yes. sendiri ya? Apakah harus standar nilai, harus berapa gitu, atau seperti apa Justin? Enggak sih kalau dikasih standar gitu. Nilai nggak ada standar sama sekali. Enggak. Yang pasti naik kelas aja ya. Iya, iya. Oh, itu dia. Tapi itu membuat Justin tidak terlalu terbeban gitu ya. Iya. Jadi bisa lebih maksimal lagi, lebih fokus untuk dunia golfnya. Iya, kebayang Oke. banget soalnya 4 jam latihan aja itu harus di luar kan. Mhm. Kalau belajar sendiri itu ada waktu spesialnya nggak sih Tin? Adalah nyempetin dikit-dikit. Oh nyempetin dikit-dikit bagus ya. Ini masih Iya. nyempetin loh. Bertanggung jawab gitu Iya. ya, meresponi tanggung jawab atau kepercayaan dari orang Betul. tua, lalu dijalankan dengan baik, dengan golfnya bagus, prestasinya banyak, tapi sekolah juga setidaknya aman. Betul. Ya, Betul. tidak dipanggil orang tuanya ke sekolah. Itu aja fokusnya ya. Karena ini topik yang akan kita bahas juga Kak Jo ya di sesi yang kedua ini, tentang bagaimana kita bisa memiliki kemampuan di non akademik dan juga di akademik. Dan Betul. katanya non akademik ini kalau kita memiliki prestasi, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Betul ya Kak Jo ya? banget. Seperti apa nih Kak Jo? Oke, dampak positif sebenarnya anak berprestasi non akademik. Yang pertama yaitu memancarkan citra diri yang positif. Jadi itu akan ada energi yang positif yang keluar gitu ya, kepercayaan dirinya. Dan semuanya tuh sepertinya kayak energi kayak gitu loh. Jadi memang benar-benar citra dirinya tuh yang dibawa tuh semuanya vibe-nya positif keluar. Oke. Itu yang pertama. Coba kita tanya langsung ke Justin ya, yang merasakan, jadi kan bisa dikatakan dunia golf ini baru benar-benar diseriuskan oleh seorang Justin tuh saat pandemi, betul ya? Enggak, jadi dari 2019. 2019 berarti ya setahun sebelum Setahun pandemi lah. Setahun sebelum pandemi lah ya, Iya. itu benar-benar mau serius gitu ya. Nah, tapi semenjak dari mau serius, akhirnya punya prestasi sebanyak ini sekarang, apakah membuat perbedaan kepercayaan diri gitu ya? Seperti kata Kak Jo tadi ya, citra diri yang positif itu terasa dari seorang Justin nggak? Mungkin terasa kali ya. Jadi lebih mungkin ya lebih percaya diri karena karena ada yang dibanggakan gitu kali ya. Ada yang awalnya mungkin bingung ya, apa yang aku banggakan dan diri aku, tapi sekarang aku udah tahu nih arah Iya. tujuan hidup aku seperti apa. Betul. Gitu. Oke. Tapi Apalagi- waktu awal basket itu juga masih belum benar-benar ditekuni sebenarnya ya. Kalau basket pas SMP lumayan ditekunin. Tapi Sudah mendapatkan piala-piala juga nggak? ada sih Ada juga. ya. Tapi nggak seserius golf sekarang. Oke, jadi sebenarnya patokan juara itu bukan patokan keseriusan ya. Ya. Meskipun Justin dari SMP sudah punya piala yang begitu banyak, walaupun dari juara basket kan nggak jadi patokan. Justin yang paling Benar. tahu nih apakah aku udah benar-benar serius atau cuma sekedar ngisi waktu luang, ikut kompetisi dan Iya. menang di dunia basket. Betul juga. Tapi kalau ini dapat menang piala tapi sudah tahu juga ada keseriusan yang lebih dalam dunia golf ini. Gitu Kak Jo. Jadi ini menjadi patokannya seorang Justin, tapi benar ya ternyata citra diri Justin ini, percaya dirinya semakin meningkat gitu ya. Orang memandang seorang Justin berbeda nggak nih sebelum Justin mendapatkan piala begitu banyak tentang dunia golf sama setelah mendapatkan pialanya? Mungkin jadi lebih banyak yang nyemangatin gitu kali ya. Jadi kayak ngasih support gitu. Oke, tapi citra dirinya adalah jadi lebih banyak ngasih support karena sudah merasa seperti seakan-akan atlet nih ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, aku jadi penasaran juga nih ngomongin tentang support ini Kak Jo ya. Justin jadi sempat berpikir untuk sampai pro. Berarti pronya ini bukan cuma skala bertanding dengan orang-orang Indonesia ya, bahkan sampai orang luar negeri juga. Iya. Dan itu juga ada wadahnya, kompetisinya. Ada. Jadi ada kayak liganya tersendiri gitu. Oh, luar biasa ya. Bahkan untuk standar bermain dengan negara lain. Iya. Kalau yang tadi sudah kita bahas sesi satu ya, bahwa kalau namanya kita ngomongin golf nggak bisa terlepas dari seorang namanya Tiger Woods. Di Indonesia sendiri siapa sih sosok yang bisa kita katakan sebagai legendnya dunia golf di Indonesia? Kalau mungkin yang aku idolain Iya, kali ya. yang kamu idolain deh boleh. Kalau aku ada sih idolanya namanya Naraji. Naraji. Dan dia masih amatir juga. Oh, jadi bukan yang tergolong profesional. Dia amatir tapi skillnya udah di atas profesional. Oh gitu. Maksudnya udah kalau tanding-tanding di turnamen pro juga suka menang gitu. Oh,
Oh, ini asli Bandung juga? Ya asli Bandung. Wah, berarti kamu sempat ngobrol sama orangnya langsung juga ya? Iya udah pernah ngobrol-ngobrol gitu. Wah, jadi menginspirasi kamu untuk bisa sama seperti dia juga. Wah. Berapa tahun dia bisa sampai kayak sekarang nih, Tin? Waduh, kayaknya panjang perjalanannya. Wow, harus sabar-sabar ya kita ya. Gitu ya. Kalau mau seperti dia butuh proses juga yang sama panjangnya, maksudnya seperti itu ya. Betul. Jadi poin pertama Kak Jo tadi citra diri aman, benar ya. Jadi kita sudah membuktikan langsung pada narasumber kita hari ini citra dirinya, baik Yes. kepercayaan dirinya, hal-hal positif dan bagaimana teman-teman yang memandang seorang Justin juga berbeda sekarang ya. Jadi lebih positif dengan memiliki prestasi non akademik. Apalagi nih Kak Jo? Yang kedua yaitu kemampuan sosial yang baik. Karena kebanyakan zaman sekarang hanya diam bersama dengan gadgetnya. Kita sama-sama tahu ya, semasa pandemi itu membuat perubahan yang luar biasa. Jadi anak-anak itu aktif sekali di sosial medianya gitu. Dan prestasi non akademik itu, jadi dia meningkatkan bahwa ya udah aku akan tampil apa adanya di luar sana gitu. Dan itu memiliki kemampuan dia untuk bersosial kepada teman-temannya itu lebih baik sebenarnya. Oke, jadi ini berbicara tentang media sosial ya Kak Jo ya. Jadi kalau Kak Jo bicara tadi poin kedua, aku mau mastiin lagi apakah benar yang disampaikan Kak Jo seperti itu ya. Jadi dengan kita memiliki prestasi non akademik, Iya. kita sudah tahu seperti Yasin, aku sekarang udah tahu apa yang harus aku banggakan, prestasi Betul. golf aku ya. Jadi saat dia memainkan media sosial, dia tidak harus menjadi orang yang disukai oleh teman-temannya Betul. dengan berbagai cara yang kadang-kadang caranya salah ya. Nah, Dengan cara misalnya harus tampilin apa yang dia punya, betul. harus tampilin di jalan-jalan kemana, kecantikannya harus ketampanannya. dibuat, ketampanannya dibuat sebagus mungkin supaya dihargai oleh orang lain, Betul, gitu ya. Dengan kita punya prestasi non akademik, itu semua tidak perlu kita lakukan. Kita cukup menunjukkan saja prestasi kita, jadi kita jadi diri kita apa adanya. Yes, betul. Wah, benar nggak Justin? Merasa seperti itu nggak? Bener sih. Benar. Iya. Gimana? Punya pengalaman pribadi nggak tentang cerita ini? Mungkin emang kayak sekarang waktu untuk sosial medianya kurang, terus udah jadi kayak nggak jadi menurut aku udah bukan yang penting, bukan hal yang penting gitu. Oke. Jadi sekarang lebih ngutamain prestasi kali ya daripada kayak sosial media terus gambaran orang ke kita gitu. Betul. Pertanyaannya, sebelum kamu masuk dunia golf ini, cukup sering media sosial kamu mainkan? Lumayan lah. Lumayan sering ya. Oke, akhirnya waktu yang dipakainya cukup berkurang ya dalam media sosialnya. Tapi fokusnya adalah untuk berprestasi. Tapi nanti orang bilang, kalau aku nggak update di media sosial, nanti orang nggak tahu dong prestasi aku. Nggak perlu dapat pengakuan lewat media sosial, betul ya? Kalau kita sudah berprestasi, tinggal tunggu waktu orang akan tahu dan itu kita akan buat kita lebih dihargai daripada kita sibuk untuk membuat pencitraan di media sosial. Benar, capek ya bawa Benar banget Kak pencitraan. Jo ya. Ini manfaat yang bagus banget yang bisa kita pelajari bersama nih Sobat Maestro ya. Bagaimana benefit kalau kita memiliki prestasi non akademik. Itu baru dua Kak Jo ya. Berdua. Dan yang terakhir nih, ini paling penting soalnya. Semakin banyak aktivitas fisik yang kita luangkan gitu ya, itu akan mengurangi kemungkinan kita depresi sebenarnya. Ini berhubungan dengan depresi Kak Jo. Betul sekali. Karena Apa saat nih kita korelasinya Kak Jo? beraktivitas, itu tuh hormon serotoninnya meningkat kan. Dan itu akan mengeluarkan endorfin atau semangat gitu, suatu yang kebahagiaan kita. Dan itu akan menekan atau kayak misalkan menekan sih stresnya gitu, dan juga sih depresinya sebenarnya itu. Oke. Karena kalau kita bicara prestasi non akademik, biasanya adalah bagaimana kita membedakan penggunaan otak kiri dan otak kanan ya Kak Jo ya. Betul. Kalau kita belajar berhubungan dengan akademik, itu bisa menggunakan otak apa sih Kak Jo? Otak kiri sebenarnya kan. Gitu. Tapi Dan kalau emang kita jadi menggunakan serius. otak kanan, berarti yang kita pakai adalah otak-otak yang lebih mengutamakan seni, Betul. lebih mengutamakan seperti berolahraga gitu ya. Benar, Itu di benar. sisi kanan. Betul. Jadi kalau kita lebih banyak menggunakan sisi kanan kita, secara tidak langsung itu akan membuat kita menghilangkan stres kita. Benar, itu Wow. namanya. Jadi orang bilang kalau misalnya manusia bisa healing sendiri ya dengan cara seperti itu. Oke, coba kita tanya langsung ke Justin ya. Benar nggak Justin? Jadi jarang merasa stres semenjak ikut kompetisi ini, apa justru stres? Makin Aku stres stres. gara-gara golfnya. Gimana nih? Iya sih, mungkin kalau stres ngurangin ya. Tapi paling kalau udah kayak sekarang kepikirannya misalnya turnamen mainnya jelek, nah paling mikirin itu doang. Oke. Jadi ntar latihannya ditambah. Tapi Betul. bener sih ngurangin stres gitu-gitu bener.
Mungkin dari kualitas stresnya sendiri Justin ya. Iya. Kalau dulu mungkin kualitas stresnya itu aduh stres galau nggak jelas gitu ya. Bener. Mungkin stresnya untuk hal-hal yang main sama temen doang. Tapi kalau ini stresnya udah skala aduh aku stres nih kalau mainnya jelek pas tau kompetisi. Itu kan suatu hal yang lebih bagus lagi gitu ya. Betul. Stres untuk tujuan yang lebih baik lagi. Betul, gitu. stresnya positif soalnya. Ada stres Itu. yang negatif dan itu membuat kita tuh makin drop sebenarnya itu. Gitu ya. Kalau stresnya positif itu artinya kita belajar bahwa Benar. namanya kita hidup kita nggak bisa dipisahkan dengan namanya stres. Tinggal kita mau membedakan stres yang mau kita pakai ini mau yang berkualitas atau stres yang cuma kecil-kecilan aja nih yang nggak Betul, berkualitas buat betul. diri kita ya. Nah tapi kan tadi kita juga belajar nih Kak Jo ya. Di hari ini dari seorang Justin ternyata itulah 3 manfaat kita memiliki satu hal yang positif atau prestasi di non akademik gitu ya. Betul. Tapi kita juga bisa belajar dari seorang Justin bahwa ternyata penting loh kita juga baik di non akademik tapi akademiknya baik gitu ya Kak Jo ya. Betul. Jadi ada balance-nya. Hari ini karena Kak Jo juga punya poin tambahan juga atau yang Betul sharing ya sekali. untuk kita semua tentang poin ini. Seperti apa nih Kak Jo? Oke, sebenarnya kadang-kadang ada orang tua yang ketakutan kan kalau misalkan anak aku seringnya olahraga doang nih. Nah, yang akademiknya jadinya terabaikan gitu kan. Jadi orang tua tuh pengen keseimbangan. Gimana sih caranya untuk seimbang antara akademik jagoan dan akademik? Yang pertama yaitu belajar dengan efektif dan efisien sebenarnya. Jadi saat kita di sekolah ya biarkan anak kita tuh menyerap benar-benar. Jadi jangan sampai nanti kita bilangnya udah nggak apa-apa, yang penting ada dulu mukanya, nanti kita les. Nah itu kan sebenarnya nggak efisien gitu. Jadi kita meluangkan waktu lagi untuk belajar sebenarnya. Di luar misalkan jam gitu. sekolah. Benar. Gitu ya Kak Jo ya. Jadi harusnya di luar jam sekolah kita udah bisa sibuk dengan kegiatan lain, bisa main golf latihan Iya, 4 jam. 4 jam. Tapi kita harus bagi lagi waktu di luar sekolahnya nih. 4 jam harus sama les juga mata pelajaran. Iya. Justin sendiri les nggak mata pelajaran? Ada les. Les juga ya? Les apa nih? Mata pelajaran apa? Fisika sama mat. Fisika sama matematika. Kenapa dari semua mata pelajaran fisika matematika kamu milih les? Mungkin karena yang kurang bisanya di situ, jadi jadi belajarnya fokusinnya di situ. Oke. Menghabiskan berapa banyak nih waktunya Justin untuk les fisika dan matematika? Kalau les sih paling seminggu sekali sih. Ya kan? Kalah kan? Kualitas les fisika matematikanya dibanding kualitas golfnya yang sehari harus 4 jam. Ternyata kalau les seminggu cuma sekali. Kelihatan ya. Mana minatnya, mana juga yang ini les untuk keperluan memperbaiki nilai. Betul Ya. sekali. Tapi aku jadi ingat nih Kak Jo, aku mau bahas tentang 2 pola pikir dari orang tua Iya. tentang melakukan atau memberikan les kepada anaknya. Ya. Boleh. Pola pikir orang tua yang pertama, dia memberikan les kepada anaknya Kak Jo, berdasarkan karena ini nilai anaknya jelek, jadi aku akan push dia, kasih waktu yang lebih banyak untuk belajar mata pelajaran yang dia kurang suka, yang nilainya jelek. Oke. Ini pola pikir orang tua pertama ya. Betul. Tapi pola pikir orang tua yang kedua, justru dia melihat mana nih ke mata pelajaran atau mungkin hal lain di luar akademik pun yang bagus dari anaknya udah bagus nih, justru dia lesin lagi karena dia pengennya anaknya yang udah bagus harus jadi lebih bagus lagi, lebih expert lagi di bidangnya. Betul, Kalau Kak Jo sendiri untuk menilai 2 pola pikir ini mana yang harusnya lebih dipergunakan pada orang tua kita Kak Jo? Oke, kalau misalnya aku pribadi ngelihatnya yang lebih positif adalah orang tua yang kedua, gitu ya. Karena dia tuh memfokuskan anaknya suka di mana. Saat dia fokus suka di mana, anak itu akan belajar secara fun. Jadi bukannya terbeban. Beda lagi sama orang tua yang pertama. Kalau orang tua yang pertama dia mempush anak dan itu membuat stres berlebihan sama anak gitu. Dan itu akan membuat terkuras energinya. Jadi dia nggak bisa explore lagi. Apa sih yang sebenarnya yang dia suka? Apa sih hobinya yang dia senengin gitu? Kalau misalkan kayak Justin tuh adalah ya udah sekolah, tapi saat dia harus mengembangkan potensinya dia akan kembangkan. Itu akan lebih senang gitu kan. Sedangkan yang pertama tuh ya udah, yang penting KKM aja gitu. Seenggaknya dia paham apa sih yang dibutuhkan dari fisika, apa sih yang dibutuhkan dari matematika. Gitu. Oke, dan yang tadi yang kita tekankan juga gitu ya. Kalau kalian seperti Justin memang matematika fisikanya kurang, boleh nggak les ya? Boleh aja gitu ya. Boleh aja. Tapi pastikan itu jangan terlalu membebani anaknya. Betul. Terlalu fokus di matematika dan fisika sampai akhirnya misalnya golfnya akhirnya lebih kecil waktunya dibandingkan matematika dan fisika. Betul. Jangan sampai seperti itu Sobat Maestro ya. Betul. Kita belajar satu hal yang bisa mungkin dipraktekkan juga untuk para orang tua untuk anak-anaknya. Lalu apalagi nih Kak Jo, tips yang bisa diberikan untuk bisa melakukan balancing antara akademik dan non akademik? Yang kedua yaitu memiliki skala prioritas. Jadi dia tahu nih apa yang harus dilakukan pertama kali dulu, apa yang diutamakan dulu. Dan itu membutuhkan sebenarnya peran orang tua.
saat dia masih belum tahu apa yang jadi prioritasnya, dia jadi masih bimbang, galau harus yang mana. Sampai akhirnya ada yang keterusan tapi sampai lupa belajarnya. Ada yang belajar terus karena takut nilainya jelek tapi jadi hobinya juga nggak kena, kayak gitu. Dengan kita punya skala prioritas, kita bisa membuat balance antara non akademik dan Betul. akademik. Betul. Dan pada nyatanya anak muda itu nggak cuma diperhadapkan pada kegiatan akademik dan non akademik, Betul. tapi ada juga hiburannya, entertainnya. Nah, coba kita tanya Justin selaku anak muda yang ada di ruangan ini gitu ya. Pernah nggak Justin ada perhadapkan dengan pilihan hari Minggu tetap latihan atau hari Minggu kamu belajar atau hari Minggu hangout sama teman? Sering sih. Sering jawabannya ya. Gimana nih seorang Justin untuk menyikapi momen yang terjadi seperti itu? Mungkin kalau misalnya ada temen janjian mau main, jadi mungkin latihannya disempetin dulu, dicepetin dulu. Misalnya awalnya latihannya jam 10, jadi latihannya jam 6 gitu dari pagi. Jadi ke manage semuanya, bisa latihan, dia bisa main sama teman juga. Oke. Wow. Gimana nih Kak Jo merespon sampai ada kata wow di dalamnya? Soalnya memang dia harus ada pengorbanan juga. Berarti harus bangun pagi kan, dia nge-push dirinya dulu nih. Supaya nanti di akhir kita bisa happy gitu kan. Kalau enggak having fun nantinya. Iya, tapi jadi anak muda yang bertanggung jawab gitu ya. Bener. Bukan berarti anak muda itu kalau mau berprestasi nggak boleh happy main sama teman, nggak salah juga ya. Betul. Kita sepatakan juga harus punya kondisi tubuh yang happy juga untuk bisa bersiap untuk kompetisi maupun juga sekolah gitu ya. Betul Tapi sekali. bagaimana kita belajar dari Justin adalah kita harus lihat nih kalau misalnya jam main bentrok sama latihannya dimajuin, itu salah satu trik aja gitu ya. Betul. Tapi kalau ngomong trik itu masih banyak banget teknik-teknik lainnya gitu ya yang bisa kita pergunakan, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing Sobat Maestro ya. Itu tentang skala prioritas. Betul, Betul. Kak Jo ya. Apalagi nih Kak Jo yang bisa kita pelajari? Yang ketiga itu harus punya teman yang sportif. Soalnya kalau misalnya beberapa kali ya yang kita tahu ya namanya atlet itu kan suka keluar juga ya dari yang jam pelajaran gitu ya. Jadi mau nggak mau punya teman-teman yang bisa membantu dia dan mendukung gitu dengan cara misalkan minjemin catatan, bukan minjemin PR ya, minjemin catatannya, terus ngasih tahu juga bahannya ini sampai sini loh, si guru ini udah ngejelasin ini sampai sini loh gitu. Dan jadi teman belajar bersama itu. Kita Oke, punya tuh aku teman. jadi penasaran, belum sempat nanya ke dalam Justin juga ya. Kalau lomba golf itu menyita waktu sekolah nggak sih? Atau justru setelah pulang sekolah baru kompetisinya berjalan? Sering sih. Jadi Sering ya? kalau biasanya kalau lagi hari sekolah tuh turnamennya pagi, jadi harus izin ke sekolah. Akhirnya izin. Iya. Berarti di sekolah cukup suportif juga ya? Iya, support sekolah. Oke, gimana dengan teman seperti kata Kak Jo tadi ya? Teman-temannya gimana nih Tian? Minjemin catatan nggak atau pada pelit nih? Atau gimana? Enggak sih, temen baik-baik sih. Jadi misalnya hari ini nggak ikut, nanya tadi belajar apa aja, terus dibantu dikit-dikit gitu. Jadi amat sangat terbantu oleh teman-teman ya. Iya benar. Oke, kita lihat juga tadi kan kalau ingat sesi pertama ya, ada kumpulan foto-foto berkesan dari seorang Justin. Banyak tuh foto teman-temannya juga. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki teman yang suportif juga gitu ya, yang mendukung. Dan jangan lupa tadi katanya, gimana respon teman-temannya setelah ikut main golf? Katanya semangat ya Justin ya. Itu juga suportif gitu ya. Betul. Tetap mendukung Justin, bukannya kayak, nggak ada waktu lagi sih buat kita. Wah, jangan jadi toksik dong ya. Jangan jadi teman-teman yang tidak suportif dengan teman kita saat teman kita ingin maju lebih baik lagi. Gitu, Kak Jo ya. Tapi ada nggak sih teman yang kayaknya udah latihan nggak usah golf, yang lain aja basket kek gitu kan biar temenan sama aku gitu? Paling kalau bercanda ada kali. Oh, Tapi nggak bercanda. serius gitu. Apain sih latihan terus gitu, ada bercanda ada kayak ya. gitu. Tapi nggak serius kali ya. Ya, mungkin kalau yang itu serius. Nggak bisa dipungkiri ada aja yang serius gitu ya. Gimana dong kamu menghadapi teman kamu yang udahlah aja sih, ngapain sih kamu terusan golf itu gimana? Kalau aku sih lebih ke hirauin aja sih, maksudnya ya udah aku punya kesibukan sendiri, prioritas sendiri, jadi ya udah aku jalanin aja gitu. Jadi bukan menjadikan teman kamu ini menjadi berarti itu bukan teman circle terdekat kamu ya? Bukan. Wah, biasanya seperti itu Sobat Maestro ya. Kalau teman-teman yang gak suportif, kita bisa pilih untuk jangan jadi musuhan, betul ya. Tetap jadi teman, tapi jangan jadikan circle terdekat kita. Betul. Pastikan yang boleh dalam circle terdekat kita adalah teman-teman yang suportif kita gitu ya, yang selalu mendukung kita untuk kita bisa jauh lebih maju dibanding hari ini. Betul banget. Oke, ini baru 3 Kak Jo ya. Masih ada. Ada lagi. Oke, Apa nih Kak Jo? Yang keempat yaitu memiliki keyakinan diri. Jadi saat dia itu tahu kemampuannya, aku bidangnya yang ini. Dia jadi punya kemampuan dan juga kepercayaan diri lah pada kemampuan tersebut. Sebenarnya itu.
Oke, tadi memiliki poin keempat. Boleh ulang Memiliki sekali lagi? keyakinan diri. pada Memiliki kemampuan. keyakinan diri gitu ya. Mungkin Kak Jo juga boleh untuk ungkap Justin untuk memastikan dari poin Kak Jo sendiri tadi. Betul, sebenarnya banyak juga ya kayak gitu. Yang pertama dia tahu kapasitasnya saat dia bisa memilih aku akan lebih ngeluangin waktu ke sini karena aku mau jadi yang pro-nya kayak gitu kan. Dan dia juga tahu bahwa kemampuannya itu udah seimbang nih sama yang amatir. Jadi yang pengen terus dikembangin lagi. Jadi aku yakin dia percaya diri banget sih sama kemampuannya. Iya? Ya, coba mungkin mau di cross check Oh. kepada Justin Kak Jo Oke, ya. maafkan saya ya. Astaga, nggak kedengeran, sumpah beneran ya. Kalau dari Justin sendiri sebenarnya ngelihat nggak sih kayak aku tuh udah pede nih sama kemampuan aku yang ini. Mungkin kalau kayak gitu dilihat dari hasil-hasil turnamen ya. Jadi misalnya turnamen kali ini mainnya segini, tapi next turnamen bisa lebih bagus. Jadi ningkatin juga PD-nya gitu. Evaluasi terus ya. Iya benar. Sebenarnya kalau misalkan dari abis turnamen tuh pelatih ngomong apa sih kayak gitu? Ada juga. Ada sih, jadi kayak ngasih masukan-masukan, misalnya Oh. kurangnya apa, Oke. terus kita dilatih lagi gitu. Wow, luar biasa ya ternyata ya. Menarik sekali. Oke, itu poin yang keempat ya Kak Jo ya. Ada yang mungkin mau digali lagi di seorang Justin dari poin keempat ini Kak Jo? Cukup sih aku. Cukup ya. Baru masuk poin yang terakhir di Kak Jo hari ini adalah Berani mengambil resiko. Sebenarnya kita saat itu keluar dari zona nyaman kita. Mau nggak mau kita harus cari tantangan baru lagi, hal yang baru lagi, kegiatan yang baru lagi, seperti itu sih. resikonya dari seorang Justin sendiri nih ya. Resiko apa yang paling besar yang mungkin Justin rasakan gitu ya saat memilih untuk serius sama golf sama enggak? Pasti kan waktu tersita banyak. Resiko apa yang paling terasa nih Justin? Mungkin waktu untuk istirahat, waktu untuk sendirinya jadi berkurang banget. Terus mungkin bangun pagi tidurnya jadi lebih cepat gitu-gitu. Oh, karena atlet juga pasti dituntut ya, Yeah. jam tidurnya harus bagus. Jam tidurnya Justin sendiri memang jam berapa nih Justin? Mungkin kalau lagi di program latihan jam 10 udah tidur, jam 6 bangun. Gara cheating-cheatingnya tuh ya. Dikit-dikit lah. Ada lah ya. Jujur namanya juga anak muda ya. Pasti Yeah. cheating-cheatingnya itu ada gitu ya. Tapi itu pengorbanan yang harus dasarnya juga kesadaran diri seorang Justin juga gitu ya. Bahwa iya nih kalau misalnya aku cheating mungkin orang nggak lihat. Tapi kan yang tubuh aku juga bisa merasakan benar. gitu ya. Ada integritas juga yang diajarkan menjadi seorang atlet gitu ya. Betul. Oke, itu waktu untuk diri sendiri gitu ya. Bagaimana dengan tadi waktu sama teman juga sudah kita bahas. Betul. Justin di masa muda pasti dong ada teman-teman udah mulai cari pasangan gitu. Justin sendiri gimana? Aduh senyumnya kok beda. Senyumnya kayak senyum foto nih ya. Senyumnya lebar ya. Kalau nanya kayak gini gimana Justin? Puji Tuhan udah ada. Puji Tuhan kan? menarik. Berarti kan ada tantangan tersendiri lagi dong ya. Bagaimana sudah punya pasangan? Waktunya seperti apa nih Justin? Ya waktunya berkurang sih, cuman ya saling ngertiin kesibukannya aja gitu. Wow. Jadi walaupun banyaknya waktu latihan dan banyaknya kompetisi di luar, tetap suportif ya. Support. Gak pernah ada ribut-ribut karena masalah waktu. Ya dikit lah. Ada ya. Tapi ini relevannya. Ini dunia nyata yang dihadapi pasti seperti itu. Gak mungkin kayak film, kamu support aku ya. Ya, kamu tidak akan mempermasalahkan waktu. Pasti kan namanya pasangan juga pengen ada waktunya untuk berdua seperti itu ya. Saat kehilangan itu rasanya wajar kalau pasangan untuk mungkin ribut soal waktu. Tapi hari ini kita belajar ternyata seorang Justin juga bisa mengalahkan permasalahan tersebut gitu ya. Punya pasangan, oke. Sekolah bagus, oke. Tadi ya. Apalagi nih Kak Jo kesibukannya. Nah di luar golf dan sekolah ada kesibukan lain gak sih? Justin jangan-jangan ternyata ada lagi nih. Iya. Enggak sih. Enggak ya? Ya itu Oke, dulu. sudah cukup banyak waktu yang tersita gitu ya. Iya. Dari golf dan juga dengan sekolah. Kayaknya untuk sementara ini dulu deh. Betul. Soalnya dia belum waktunya itu masih ada tentang keluarga, teman-teman sama pasangan. Berarti masih ada 3 lagi kan? 5 aspek ya, 5 aspek yang sedang digeluti oleh seorang dari Justin ya. Tapi kita belajar poin kelima dari Kak Jo tadi adalah berbicara tentang resiko nih ya. Betul. Justin pasti keluar dari zona nyamannya, mengambil resiko untuk terjun serius dalam dunia golf dan inilah hasilnya. Kita juga bisa lihat anak berprestasi yang bahkan hari ini dia bisa datang sini, dia bisa sharing kepada sobat maestro semua itu berkat usahanya, berkat kemauan dia keluar mengambil resiko untuk bisa mengambil waktunya
untuk belajar tentang dunia golf ya. Betul. Wow, luar biasa banget ya. Dan kita sudah sampai di menit-menit akhir dari sesi kedua kita. Nah, Justin, mungkin kan banyak juga di teman-teman di tempat ini yang terinspirasi oleh seorang Justin mau belajar entah dunia golf atau tentang dunia lain, meskipun nggak berbicara golf ya, tapi ingin mengembangkan kemampuannya di non akademik. Dari seorang Justin sendiri, bagaimana, apa yang mau diberikan tips untuk anak-anak muda yang menyaksikan acara kita hari ini? Kalau dari aku sih mungkin kalau punya bakat gitu dikembangin, jangan jadi minder buat ngembanginnya gitu. Jadi kayak terus berkembang aja. Terus berkembang aja Iya. gitu ya. Tanpa menghiraukan, mungkin pasti ada rasa minder itu ya. Iya. Justinmu merasakan ya? Merasakan. Oke, aku jadi kebayang momen yang bikin kamu minder waktu itu pas awal-awal nyoba tuh emang kenapa, Justin? Mungkin kalau pas awal-awal banget ikut turnamen mainnya jelek banget gitu kan, minder. Oke. Cuman lama-lama kelamaan kan jadi evaluasi juga. Ya jadi kalau namanya awal terus gagal gitu ya, nggak sesuai sama kita harapkan, itu benar-benar hal yang sangat wajar. Iya. Ya, hal yang wajar karena itu adalah proses menuju yang lebih baik lagi. Betul. Dan buktinya piala ini bisa kita saksikan ada di ruangan ini. Iya. Itu pun bukan lahir dari tiba-tiba langsung ada gitu ya. Butuh perjuangan yang begitu luar biasa. 2019 latihan serius di awal, jadi didapat di tahun 2022. 2022. Namanya 3 Justin ya, tahun, benar namanya Justin loh. Justin ya, bukan piala yang dibeli di depan ya, enggak ya. Ya jadi ini benar-benar pure dari lahir dari kerja keras dari seorang Justin ya. Kak Jo sendiri apa yang mau disimpulkan juga untuk topik kita di episode kali ini, Kak Jo? Oke, sebenarnya seorang anak itu boleh kok mengembangkan semua aspek dalam kehidupannya, baik itu akademik dan juga non akademik. Tapi yang dibutuhkan juga seorang anak itu adalah support dari dukungan dari keluarganya, terlebih dari orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya mendukung apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, anak juga tidak akan sepertinya stres atau frustasi. Malah mereka tuh akan membagikan atau men-sharingkan nih keluh kesahnya, pencapaiannya kayak gitu, dan lebih terbuka sama orang tuanya pastinya. Oke, itu ya Kak Jo ya, yang bisa disimpulkan Kak Jo di episode kali ini, dan berharap juga ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat gitu ya. Iya. Satu cerita yang bisa berdampak positif bukan cuma untuk anak muda, tapi untuk para orang tua yang mendengarkan juga, yang mengiringi anaknya dalam mencari proses Betul. jati diri mereka. Apa sih prestasi mereka di non akademik maupun akademik? Yuk kita support ya. Betul. Semoga tadi tips yang diberikan oleh Kak Jo bisa menjadi bekal untuk para orang tua juga, dan kita sama-sama belajar di pagi hari ini. Nah, tapi kalau nggak ada yang bilang, tapi aku belum dengar dari awal, aku ketinggalan, aku ikutnya di akhir-akhir aja. Nggak usah khawatir Sobat Maestro, kita punya platform lainnya yang Iya. bisa membantu Sobat Maestro untuk ikut program kita dari awal ya. Caranya gimana? Yuk berkunjung ke Spotify kita di Maestro Radio Bandung, sudah tersedia, bahkan dari sesi pertama kita bisa mendengarkan dengan lebih lengkap, ataupun kita juga bisa berkunjung ke channel YouTube kita di Maestro Radio Bandung juga ya. Yes. Maka di sana ada visualnya. Kita sengaja hari ini menggunakan masker, Kak Jo dan juga Kak Jul, agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Khusus untuk Justin nggak pakai masker supaya wajahnya bisa terlihat lebih jelas oleh Sobat banget. Maestro ya. Jadi nanti bisa lihat langsung berkunjung sekali lagi ya di Maestro Radio Bandung. Tapi untuk saat ini kita harus berpisah nih Kak Jo ya, karena kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara kita. Terakhir nih untuk Justin, untuk mendefinisikan sukses, apa sih sukses menurut seorang Justin? Mungkin bisa melakukan kebahagiaan kita tapi menghasilkan gitu. Wow, melakukan yang kita suka, Iya. kebahagiaan kita, dan itu menjadi ada hasilnya gitu ya. Itulah yang disebut sebagai kesuksesan. Wow, baik banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih Sobat Maestro sudah mengikuti kita kurang lebih 2 jam ke belakang. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, tapi kita harus pamit undur diri saat ini. Dan untuk menutup rangkaian acara kita hari ini, Justin akan menutup dengan memberikan closing statement untuk kita semua. Silakan Justin. Dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Justin, Kak Jul, dan Kak Jo pamit undur diri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye.